Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku tuh udah ada di Arowana Bandung Selatan ya Kang ya, bersama Kang Feby ini, Kang Feby. Dan di sini tuh aku tadi sebenarnya udah lihat-lihat guys. Di sini ada beberapa ikan juga, nggak cuman arowana sih, karena ya di sini juga nggak jual arowana doang ya Kang ya, ada beberapa ikan juga. Di situ ada cana, terusnya di sini juga tadi aku lihat ada semacam peacock bass, terusnya ada apalagi sih tadi di situ tuh? Ada Oscar. Ada Oscar. Pokoknya nanti kita bakal lihat semuanya yang ada di sini guys. Nah sekarang aku tuh sebenarnya gini Kang, mau sekalian tanya-tanya aja kan sini udah lumayan banyak nih arowana nih. Nah jujur aja aku tuh tahu arowana, cuman masih belum terlalu paham gitu loh perbedaan antara arowana itu Kang. Jadi yang kayak gini-gini tuh ini arowana apa sih? Kita coba bahas deh satu-satu nih guys. Arowana apa nih Kang? Kalau ini nih Golden Crossback. Golden Crossback ya. Nah, jadi ciri-ciri dari Golden Crossback ini tuh apa sih? Yang pertama sisihnya berbeda dari yang ini kan ini 6 tingkat. Kalau yang ini HB, sisihnya sampai 5 tingkat. Oh, sampai 5 tingkat ya. Ini Crossback, ini HB. Berarti perbedaannya lebih di situ ya? Lebih di situ. Golden Crossback, Golden HB ini. Golden HB itu apa tuh? Highback. Highback. Oh, gitu loh guys. Nah, kalau misalnya si highback kayak gini tuh warnanya bakal kayak gini terus atau nanti bisa berubah kayak gitu kan, katanya ada mutasi-mutasi kayak gitu tuh kalau ikan-ikan tuh, apa emang udah kayak gini aja Kang? Kalau ini kayak gini. Kayak gini ya. Kalau ini bisa full sampai atas, warnanya kayak silver gitu. Oh iya. Oh guys, terus di sini ada ikan apa lagi nih? Arowana apa lagi nih? Sini nih. Silver albino. Silver albino ya. Bedanya silver albino sama si silver biasa berarti lebih, biasanya kan kalau albino makanya merah kayak gini. Ini sama juga nih. Ini mata merah. Mata merah. Albino ada 2 jenis. Ada 2 jenis juga albino. Mata merah sama mata anggur. Oh, ternyata ada mata anggur, baru tahu tuh saya tuh. Ada mata anggur tuh. Kalau misalnya harganya biasanya si mata anggur sama mata merah malah mana Kang? Kalau harga sama aja. Sama aja ya, berarti lebih ke motif-motif kayak gitu mungkin ya. Ini juga sama nih. Ini Arowananya apa nih? Golden Highback juga. Golden Highback. Beda di ukuran aja sih. Beda di ukuran yang ini ya. udah kena tanning. Oh, kena tanning. Nanti sekalian juga nih kita mau tanya nih guys, tanning itu tuh sebenarnya fungsinya tuh buat apa sih? Nah, terus sih kalau di sini ada apa nih? Ini silver albino juga beda ukuran sama yang Oh, beda ukuran. Cuman kalau ini mata anggur, mata apa nih? merah juga. Mata merah ya. Oh, kayak gitu guys. Jadi di situ udah ada beberapa ikan. Tadi juga aku udah sebutin juga ya. Terus ini juga masih ada ikan nih. Kayaknya kalau ini ikannya beda nih Kang, kayak spesial gitu dia dipisahin nih. Kalau ini ikannya jenis apa nih? Arowana apa? Yang ini super red. Wow, super red ya. Super red itu ciri-cirinya di mana sih? Jujur aja nih aku masih agak bingung gitu Kang. Ada super red, golden red kayak gitu-gitu tuh bedanya apa sih? Perbedaannya di warna sih jelas. Kalau yang ini lebih ke merah. Merah di bagian apanya tuh? Di bagian sirip sama badan kalau udah kena tanning merah Oh, semua. Oh, kayak gitu ya. Berarti tanning itu sebenarnya kalau untuk warna itu pengaruh banget ya? Pengaruh mematangkan warna. Mematangkan warna. Ini arowana berkualitas tinggi itu emang bibitnya udah bagus atau perawatan yang bagus sih Kang? Lebih kemana sih Dari sebenarnya? kecil bisa dilihat sih kalau arowana. Dari bibit. Dari bibitnya. Makin gede bisa Lebih bagus lagi dengan cara tanning tadi ada ya. caranya. Ini juga masih ada arowana. Pokoknya sekarang kita bakal bahas arowana dulu aja deh. Kalau ini arowana apa nih Kang? Ada di bawah sini nih. Super red Ini. juga. Super red juga ya. Masih kecilnya kayak gini berarti ya? Hasilnya ini Terus kalau misalnya si super red kayak gini, baby bangetnya itu ukurannya berapa senti biasanya Kang? 7-8 cm. Oh ini berarti udah Ini cukup udah 16, besar, udah 16 remaja ya? lah. Udah remaja ya. Remaja. Kalau arowana itu setahu aku tuh dia harus 3 kali panjang badannya ya, supaya ideal ya. Iya. Berarti kalau misalnya masih sekecil ini dengan akuarium segini masih oke Masih berarti ya Kang ya. cukup. Soalnya masih 3 kali nih guys. Tapi kalau misalnya udah semakin besar, nanti dia tuh harus dipindahin dipindah. akuarium ya. Jadi kayak gitu. Ya udah, selain ada arowana juga di sini sebenarnya tuh ada ikan-ikan lain, tapi masih penasaran sama yang tadi nih guys. Kalau tanning ini tuh gunanya selain ituin warna, itu tuh ke si arowananya berbahaya nggak sih Kang? Kan setahu aku kan tanning kan kayak pakai lampu gitu kan ya. Kalau aku sendiri juga disorot lampu terlalu lama juga kan kayaknya agak keganggu gitu. Kalau arowana ada masalah nggak sih? Kalau misalnya kayak Ada sih sama aja kayak ini. Kalau terlalu lama kan bisa pengaruh kena mata juga. Oh, Bisa dede atau gosong. 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 Gimana Ada ceritanya waktunya gosong? sih. Kan buat mematangkan sisi. Kalau terlalu lama dia warnanya nggak maksimal. Jadi malah hitam gitu? Gosong, jadi hitam. Oh, ternyata tanning juga ada tekniknya ya. Baru tahu nih, tapi kalau misalnya di tanning dikasih cahaya kelamaan gitu, apa nggak jadi nambah lumutan gitu Kang si airnya? Lumut nambah sih ya, makanya fungsinya diatur waktu kan. Oh, diatur waktu. 1-3 jam. Kang mau nanya juga nih, kalau nggak salah di tanning itu tuh bisa pakai cahaya matahari ya? Itu bener tuh? Benar bisa. Oh bener ya, tapi kalau bisa pakai cahaya matahari itu biasanya kayak gimana sih orang-orang yang mau pakai cahaya matahari yang baik dan benar itu? Cara daruratnya bisa pakai plastik. Jadi ikan dimasuk plastik.
dikasih oksigen gitu. Kasih oksigen. Dijemur. Dijemur. Oh iya, kayak gitu. Oh, di packing aja gitu ya? Di packing aja. Kayak di packing kayak gitu ya, itu oh iya bener, tapi digondol orang gitu juga. Lebih bagus kita siapin aja di luar. Di luar ya, jadi kayak punya akuarium kayak gitu di luar kayak gitu ya. Khusus buat itulah. Guys, ada aja deh. Kalau ini ada kayak semacam gabus-gabus gini nih Kang, atau cana ya biasanya ya Cana. disebutnya. Ini cana apa nih Kang yang kayak gini? Ini cana yellow sentarum. Yellow sentarum. Yellow sentarum. Yellow sentarum. Sentarum. Ini juga sama nih. Ini sama. Oh berarti ini tuh kalau udah gede bakal kayak gini ya? Bakal kayak Ini si maru-maru kayak gini-gitu ya ini. Ah. Ini banyak banget di kolom komentar nih yang nyuruh aku beli ikan cana maru nih yang kayak gini, ternyata nih ikan cana maru nih. Ini juga sama nih Kang. Ininya red sentarum. Oh beda. Beda yang Kalau ini ini mah yang merah. kuning, kalau ini merah gitu Ini ya. merahnya. Oh ternyata kayak gitu ya. Terus ini kok digabung-gabung ya? Setahu aku sih cana ini nggak boleh digabungin Kang. Kalau masih ukuran segini sih masih aman. Masih aman. Itu kalau misalnya lama-lama udah segede ini dia digabung kayak gini, efeknya bakal kayak gimana nih? Apa dia teritori bakal nyerang atau dia malah jadi stres ujungnya mati atau gimana biasanya? Kebanyakan nyerang. Oh, nyerang ya. Lebih aman di gini aja di Sekat-sekat kayak gini ya. Tapi ini sekatnya bening begini dia nggak akan emosi gitu melihat yang lainnya. Enggak sih. Oh enggak, aman dia berarti aman nih guys. Oke guys, di sini juga aku lagi sama Kang Farhan ya, ini Kang Farhan ya. Farhan ya sama Farhan. Break ya. lah. Ya, break ya. Jadi break exoffice tuh gara-gara rambutnya break kele. Break kele ya, baru pertama kali itu ada break kele. Oh iya, di sini tuh sebenarnya tuh si Farhan ini tuh lebih ke cana berarti ya Kang ya. Cana Sama apa nih? baby sih, lebih ke partai namanya. Ke partai namanya. Kalau jadi kita mau nanya nih, ini kenapa dia pakai substratnya berwarna seperti ini nih? Kalau nggak kenapa deh si Cana ini pakai substrat, kalau misalnya si Arowana enggak, ya kan? Kalau Arowana enggak kan biasanya kan? Itu kenapa? Arwana lebih banyaknya polos sih, jarang. Jadi polos kan? Kenapa tuh? Gini aja deh. Ini kenapa pakai substrat tuh dulu? Nanti aku mau nanya juga nih, kenapa si Arowana nggak pakai substrat? Kalau di Cana sih dia kenapa pakai substrat itu karena dia lebih cepat untuk naikin mental kembali ya. Soalnya dia kan lebih biar nggak diem di bawah atau kalau kita bilangnya kan muyung. Muyung. Nah. Muyung itu berarti dia nggak Muyung itu- ngumpet mulu atau gimana? Ya nggak apa ya, nggak diem di bawah di ujung ngumpet. Terus iya. mental nggak naik dia. Nah kalau pakai substrat itu dia lebih cepat. Oh, kayak gitu ya. Jadi si substrat itu gunanya biar mungkin agak sesuai dengan alam aslinya mungkin atau Ya, gimana? sebagai pemanis ya, sebagai menyerupai biar kayak ke alamnya di si ikan tersebut kayak gimana. Terus ya lebih untuk naikin mentalnya juga cepat, soalnya kan begitu, apalagi kalau misalnya ikannya WC ya. Kalau WC kayak WC tuh berarti dia wild caught gitu ya? Ya, Berarti wild dia caught. ngambil dari alam gitu ya? Dari alam. Begitu datang kan mereka biasa udah di lumpur atau pasir, Iya sih. tempat sarang hawanya kan. Iya. Nah, yang ada air rendah. Nah, benar. Ketika atau kan dia rawa kayak gitulah ya. Biasanya dia rawa kayak gitu. Kita bikin kayak rawa dulu. Supaya dia agak stres juga Nah, begitu ya. Tapi kalau untuk bicara masalah konteks lah ya, Buat kontes kayak konteks gitu. itu udah nggak boleh pakai apa-apa. Kenapa tuh? No background, terus nggak pakai substrat, soalnya biar kelihatan itu ikan emang cocok buat konteks di sana. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Oh, berarti itu warna background, warna kayak apa substrat gini juga secara visualnya bisa kelihatan ke Kelihatan. apa ya, ke si cananya gitu warnanya Iya. jadi beda kayak gitu ya. Kelihatan. Ini kalau misalnya kita angkat nih warnanya agak berubah pasti. Kalau udah ini kan udah lama ya, Udah agak lama kalau. ini udah aman. Oh, kalau lama mah nggak akan berubah. Tapi kalau misalnya baru-baru mah bisa berubah gitu ya. Masih naik turun ya. Ini juga berarti background hitam ini kenapa nih backgroundnya hitam nih? Kalau yang ini kan udah bawahnya hitam. Oh, udah bawahnya Nah, hitam. Itu bawahnya hitam. Nah, kalau yang hitam biasanya lebih untuk kayak yang dari basic si ikan cananya itu dari biru, kuning bisa, tapi putih juga bisa kalau kuning. Kalau merah lebih ke putih. Oh, berarti tuh ada juga ya maksudnya teknik-tekniknya gitu ya Ada, pemilihan iya. background ya. Iya. Kalau lampu juga ada lagi jangan-jangan. Ini kenapa pakai warna putih gitu-gitu? Lampu ada, apalagi kalau yang Oh, ada cana juga ternyata ya ribet banget ternyata guys. Kalau lampu ini kenapa warnanya putih nih? biar mendorong aja sih Oh, sebenarnya. biar Kalau mendorong. ini kan netral ya putih. Kalau putih yang netral lain gitu ya. paling kayak ke warna putih biru sama merah, tapi merahnya lebih ke ultraviolet. Oh, kalau itu semua kayak background gitu juga nggak cuma berlaku di cana doang ya Kang ya? Hampir ke semua ikan predator juga begitu ya? Semua juga sama kayak gitu, meskipun arwana, peacock bass juga tetap Banyak banget loh ternyata kayak gini-gininya teknik-teknik yang harus kita pelajari nih supaya ikan kita bagus. Terus ini kenapa sih airnya cuma segini? Kayak nanggung kenapa nggak diseginiin gitu kan? kan dia lebih senang di rendah. Terus kalau misalnya kita ini kan sekat rendah juga ya, udah full sampai atas. Nah, Ya. kalau misalnya air penuh, dia gampang loncat. Oh, gampang lanjut ya? Loncatnya tembus mulu gitu. Oh, ini bisa tembus ini gini? Nggak bisa ke sebelah pindah. Oh iya ya, oh iya bener ya. Pindah ke sebelah,
silaturahmi ntar malah jadi berantem gitu ya. Rusak. Oke guys, itu barbar juga ya dia ya. Barbar. Ini sebenarnya pertanyaan iseng banget sih. Kalau misalnya si Chana, terusnya kan di sini ada Oscar, ada Peacock Bass, terusnya ada Arwana nih digabung nih. Yang paling jago berantem yang mana? Gimana jenis ya? Kalau Cana, misalnya kita gabunginnya sama Thomas, Maru, mereka pasti menang. Tapi kalau digabunginnya Pluro tetap sahabat terbaik Tankman. Oh itu, Randang. oh nama jenis-jenis samanya ya? Ternyata Pluro, Argus, dia masih bisa untuk Tankman. Oh, ternyata apa ya? Ini kan spesies, ada subspesies gitu juga agak beda karakter ya Kang ya? Berarti kalau misalnya ditandingin kayak tadi antara 4 spesies kayak gitu, gak bisa berarti ya? Nggak bisa. Malah nanti kasihan kan ya, malah jadi gosong warna. Oh. Maru juga di Tankman, Maru aja ya. Yeah. Maru di Tankman sama Pribas, dia pasti gosong. Gosong gimana sih maksudnya? Hitam aja, jadi nggak ada warna, nggak ada bar semua. Minder gitu loh, Bal. Oh itu minder dia atau gimana? Minder enggak ya, tapi nggak tahu. Dia pasti terganggu bakal jadi gosong. Oke, aja. kalau misalnya Cana kita hitam, jadi kayak ikan Cana buat makanan gitu, kayak gabus pakan gitu buat makan kita gitu. Gabus pakan masih ada motifnya gitu. Ah, bagusan gabus pakan berarti dong. Masih ada motifnya batik. Ya Allah, ternyata kayak gitu ya. Udahlah, paling kayak gitu aja. Thank you bisa ya, Bro. Thank you bisa nih. Lihat lagi nih, ada apa nih Kang di sini nih? Ada gabus juga nih. Yang ini Sama apa nih? Oh, ini sama yang ini. Cana Yellowstone juga. Oh, ini kenapa dipisah di sini nih? Ini ukurannya udah lebih gede dari yang ini kan. Oh. Harus lumayan udah dipisah. Padahal mah gedean dikit doang ya. Tapi walaupun dikit kayak gitu juga ngaruhnya lumayan berarti ya Kang? Lumayan. Oh, yang Bisa- gede ini siapa tahu bisa ngebully yang kecil-kecil mungkin ya. pasti bisa ngebully. Wah guys, ngeri banget ternyata seperti itu ya Cana ya. Kalau misalnya Cana, bagusnya sendiri-sendiri berarti ya Kang ya Lebih pastinya bagus ya. sendiri. Kan kalau si Arwana ini kan masih ada biasanya ada semacam kayak tankmate-nya gitu, cuman ini nggak ada ya. Kalau ini Nggak ada. tankmate macam apa sih? Ya, apa sih namanya? Kayak Kaviat. Kaviat, iya benar nih. Kan biasanya pakai kaviat. Kalau sini mah nggak bener-bener sendirian ya. Sendiri. Macam lohan gitu mungkin ya. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Di dalam situ juga tadi tuh aku masih lihat ada kayak semacam peacock bass kayak gitu. Kita langsung aja ke sana boleh Kak? Boleh, boleh. Kita langsung aja lihat ke sana guys. Oke guys, jadi aku udah di tempat di ruangan yang lain. By the way guys, si Arwana Bandung Selatan ini juga punya Facebook ya. Ada. Punya Facebook ya. Facebooknya apa namanya Kang? Baby MMX. Baby MMX. MMX. Nah pokoknya itu lah guys. Nah kalau misalnya Instagramnya juga ada nih, apa nih Instagram ini? Break X Office ya. Pokoknya teman-teman juga jangan lupa nih di follow nih. Ini juga kirim-kirim keluar kota, keluar Indonesia gitu. Keluar Indonesia, keluar pulau gitu juga bisa ya. Satu Indonesia bisa. Wow, mantap nih guys, ini buat teman-teman yang mau order di sini bisa banget nih. Yaudah next deh, kita lanjutin lagi Kang. Di sini ada Arwana lagi ternyata nih. Ini kenapa Arwananya ada di sini Kang? Yang ini size-nya udah lumayan gede, jadi kita bisa di tank yang gede untuk memaksimalkan ukuran juga. Oh iya iya. Oh iya, tadi tuh sebenarnya di situ tuh ada Arwana Silver juga, ada banyak tuh Kang. Itu kenapa ya harus pakai apa kayak arus kayak gitu kenapa ya? Itu Ini kan- kan nggak pakai arus nih. Kalau yang itu kecil-kecil kenapa pakai arus Kang? Yang di sana Tadi langsung ada pakai arus gitu deh. ikan baru kan baru masuk, Oh. jadi biasanya lebih banyak yang berantem gitu. Oh, pengen Kalau ini dari kecil udah disatuin. si arus itu tuh sebenarnya gunanya buat apa tuh Kang? Kayak dikasih apa tuh ya? Jadi berarus gitu sih tadi kayak sungai gitu di situ kelihatannya itu buat Yang pertama ya buat pembersih juga, yang di bawah. juga. Yang kedua kan buat ya menghindari biar dia nggak gampang berantem. berantem. Gitu. Oh karena arusnya kenceng dia mau berantem Ya. jadi lebih susah mungkin kayak gitu ya. Fokusnya ke situ, ke arus ya. Ternyata kayak gitu ya. Sip betul lah. Kalau si Arwana Silver ini kelihatannya dia lebih kalem ya Kang ya karakternya dibanding Arwana lain ya. Kalau ini kayaknya digabung bertiga kayak gitu-gitu nggak masalah deh. Kayak di Megatank yang gede banget itu kan suka ada Arwana tuh digabung-gabungin itu sebenarnya boleh-boleh aja atau sebenarnya sih sebaiknya nggak boleh atau gimana sih Kang? Sebaiknya udah boleh, tapi kalau lihat kondisi kayak gini kan aman, itu nggak masalah. Oh berarti yang pertama harus kita cek kalau misalnya kita mau ngegabungin predator berarti kita harus lihat dulu kayak perhatiin dulu selama beberapa lama lihat dia tuh apakah reaksinya negatif atau positif mungkin ya Kang ya. Kalau misalnya negatif baiknya kita pisah gitu ya. Kalau misalnya positif ya berarti kemungkinan besar bisa buat digabung gitu ya. Wow kayak gitu ternyata guys. Nah di sini juga udah ada ikan jair, nggak dengu. Ini apa nih Kang nih? Ikan apa nih Kang? Yang ini peacock bass, Peacock bass. jenisnya monoculus. Monoculus ya monoculus ya. Peacock bass itu ada berapa jenis sih Kang? Yang paling sering aja deh ada di pasaran nih. Yang paling banyak di pasaran ya ini yang monoculus, Mono kan ya. Azul, Ini Azul ini. Temen aku yang rekam Azul ini namanya ini. Azul terus Azul, Orinoco, Orinoco, Temensis ya, Temensis gitu ya. Bellberry. Oh di sini ada semua nih Kang di sini. Belum komplit, Belum komplit ya. belum pada datang. Perbedaannya apa sih Kang kalau yang mono ini? Yang mana sih yang mono Kang? Aku bingung deh. Yang mono ini semua mono. Oh ini semua mono. Perbedaannya apa nih? Ciri khas si mono ini tuh apa sih?
Yang pertama dari barnya, Barnya kenapa tuh dia? ada 3 garis. Oh, ada 3 garis ya. Oh, ini yang garis-garis ini ya. Di ikan ini kalau semakin gede si garisnya apakah akan semakin apa? Bias kayak gitu atau enggak sih kan? Semakin jelas sih, Semakin jelas ya kalau misalnya. warna makin keluar. Oh, biasanya sih kalau misal kan kalau aku kan lebih ke kura-kura ya channelnya kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau kura-kura itu semakin gede warnanya malah semakin bias. Ya. Jadi kalau misalnya semakin hilang kayak gitu, kalau ini malah semakin Ini terang semakin ya. bagus. Oh, guys, perbedaannya itu ternyata. Ini apa nih kan nih? Kayak kaos kaki nih. Sebutannya ikan kaos kaki. Oh, emang beneran? Lah, ngasal loh padahal ini ikan kaos kaki namanya. Ini bener buat apa nih? Bukan predator, mungkin ini mah mulutnya kecil banget kan. Oh, Ini bisa jadi tengmetnya juga. oh, tengmet-tengmet ya. Kalau misalnya si arwana mas sama kaviat, kalau ini mas sama si kaos kaki gitu. Kaos kaki bisa. Seringnya. Si arwana pakai kaos kaki bisa. Kaos kaki. Kalau ini umum sih, sama apa aja masuk. Oh iya, baru tahu loh. Soalnya yang aku tahu tengmet itu cuma sini aja sih. Kalau nggak si kaviat, ya ikan-ikan kayak ikan dolar, kalau nggak salah super dolar kayak gitu sih palingan ya. Bisa. Ternyata si kaos kaki juga bisa. Kalau ini apa nih Kang? Kayaknya gede-gede banget dah ini mah. Ya ini buat indukan, Indukannya segede ini berarti apa Sama masih bisa gedean lagi nih? masih bisa. Sampai size 50-60 cm ada. Wah, 50 cm Ya, ini masih di 28-30. Oh, 28-30 tuh dikit lagi udah mau bisa jadi indukan ya? Jadi indukan. Pernah nge-breeding kayak gitu Kang? Baru mau coba. Oh, baru mau cobain itu calon-calon yang mau di-breeding? Iya. Wah, keren nih, semoga lancar Masih ya. disortir. Oh, pantesan. Ini mono juga ini mono? Mono juga semua. Oh, ini kenapa pakai lantai begini ya? Buat cahaya sih. Oh, buat cahaya supaya dia view-nya lebih bagus kayak gitu. Jadi mantul ke badannya kan lebih jelas warnanya. Oh itu guys, ada tips juga tuh kalau misalnya teman-teman punya ikan predator dan ingin merasa ikannya lebih bagus, bisa juga nih pakai lantai begini ya. Keren. Ini juga sama nih Kang. Beda ya kalau ini mah ya? Beda. Beda jenis ya? Yang ini. Ini jenisnya apa nih kalau yang ini nih? Sini ada Orinoco, mono juga ada. Oh ini guys, dia tank mednya kalau di sini pakai kaviat. Kan kalau yang tadi pakai ikan kaos kaki, kalau ini pakai kaviat nih. Tadi ada apa aja kan? Namanya agak susah ya, Orinoco. Mono juga Orinoco. Orinoco. Bedanya apa sih? Oh iya deh, dia mah kayak bulat begitu ya, kayak ada tompel ya. Kan kalau si mono kan ini ya, yang ada 3 garis gitu mono ya. Oh, aku udah mulai bisa nih ngebedain ini. Tapi kalau saya dari kepala mah kelihatannya mirip ya. Malah sama aja. Sama ya. Berarti corak badannya gitu kan Corak ya, badan. ciri khasnya. Tadi si Orinoki apa? Orinoco. Orinoco. Yang- Bedanya apa tuh Orinoco? Orinoco Kelberry. Oh, Kelberry yang ini ternyata bener-bener beda gitu loh dari si corak-coraknya ya. Tapi kalau misalnya secara warna dasar kayaknya kekuning-kuningan sama aja deh Hampir Kang. sama Ya? sih. Berarti lebih ke corak. Terlihat perbedaannya nanti di size 30 ke atas. Kalau kejadian Oh, ternyata kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara sekilas sih mungkin kayak teman-teman aja ya ngerasa kayak ada Pictabelly, ada misalnya ada kura-kura red belly Nelson nih kayak gitu-gitu mirip Brazil aja gitu kali ya Jul ya. Kalau kita ngeliat ini mono semua gitu kan. Kalau ini apa nih? Ini Oscar. Oscar ya, tapi ini beda Oscarnya Kang atau Oscar biasa kalau ini? Ya ini Paris albino. Paris albino. Kenapa tuh namanya Paris albino? Kenapa ada Parisnya tuh? Apa dari sananya itu? Dari sananya. Oh, dari sananya ya. Oh, sama albino biasa beda berarti? Beda. Bedanya apa tuh, Kak? Biasanya kan Tiger albino lebih sini. Oh, ini Tiger albino, cuman ini mas Slayer ya kalau nggak Slayer. salah ya. Slayer itu jadi kayak gini guys. Kalau misalnya yang biasa dia ya kayak gini nih. Si apa ya bagian siripnya kalau Slayer rasanya kayak ada apa ya? Kayak ada Gondrong. Lebih gondrong. gondrong aja gitu. Kalau si Oscar kayak gini beda sama Lohan kan. Maksudnya kalau Lohan kan nggak boleh disatuin nih. Kalau Oscar boleh gitu Oscar disatuin. bisa aja, boleh. Nggak akan berantem dia ya. Aman. Aman ya. Maksimal berapa nih Kang kalau mau nyatuin ini dia? Atau bebas aja kalau Bebas Oscar? aja sih. Paling sesuai sama Tanknya ya. Kalau misalnya tanknya kecil ya, dia jangan terlalu penuh. Kalau misalnya tanknya agak gede ya bisa dipenuhi dikit gitu kali ya. Ya. Berarti kalau misalnya dibilang agresif Oscar sama Lohan, kalau aku jujur aja waktu aku awam banget dulu ya, aku kira Oscar itu Lohan loh kan. Ya, karena beda jauh ya. Beda Nah aku kira tuh si Oscar ini tuh nggak bisa digabung waktu pertama kali kan, tapi pas dilihat kan banyak yang ngegabung tuh. Tapi kalau Lohan mah mutlak nggak boleh ya. Nggak boleh. Dari kecil juga nggak boleh. Nggak boleh kalau ini bebas. Aman aja. Kayak gitu loh guys. Ya sebenarnya sih aku tuh kan nggak punya ikan predator nih di rumah nih. Dengan melihat ikan-ikan kayak gini-gini cukup teracuni sih. Jujur aja dulu pernah punya ikan Jardini kan, cuman merasa tidak nyaman karena si Jardini itu tuh yang pertama galak banget kan nggak bisa dikasih pengmet apa-apa kan. Terusnya yang kedua ngerasa kayak gimana ya, dari warna gitu-gitu juga Gitu. lama-lama kayak aduh rasa kurang gitu kan. Jadi
pingin beralih ke ikan predator lain nih. Nah kebetulan ada temen juga kan si Ari gitu kan, kasih tahu ke sini. Pas aku lihat dia ada cukup teracuni sih guys. Kira-kira nih ikan predator apa yang bagus buat aku, bisa tulis di kolom komentar ya. Terus ada yang spesial lagi nih, aku lihat nih Kang di sini nih. Ini ikan apa nih? Ini ikan apa nih? Ini ikan apa nih Kang? Ikan mas. Sumpah. Itu goldfish. Sumpah ini gold, ini ikan mas loh guys. Aku awal lihat kayak ini kok di treat spesial banget. Ya lihat deh guys di sini ya, kayak kosong nggak ada apa-apa kan, cuma ada satu Cuma akuarium buat dia doang kan. Terusnya kayak semacam di training gitu. Pas aku lihat ikannya apa, ikan emas. Coba ini buat apa? Emang ini biasanya nyetok buat pakan mungkin Kang di sini. Nah, ini bekas karantina. Jadi Oh, kalau ikan baru masuk diganti dulu. Kirain aku ini sengaja nih. Oh ternyata kayak gitu. Jadi ya udahlah, mungkin sekian aja Kang ya. Mungkin segitu aja guys. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan terima kasih juga buat Kang Feby ya udah ngizinin kita buat main di sini. Sekali lagi nih, kalau misalnya teman-teman mau beli ikan hias, ikan predator lah khususnya ya, bisa di Break X Office atau di Arwana Bandung Selatan tuh guys, tulisnya Arwana Bandung Selatan. Nah tuh, kelihatan. Ya udah deh, jadi sekian aja video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Sekali lagi pokoknya tulis di kolom komentar ikan predator apa yang cocok buat aku. Yaudah ya, nuhun tukang ya. Sip. Bye bye. Thank you.